Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada atau memiliki akhlak yang luar biasa. Azim. Azim itu menakjubkan. Azim itu istimewa banget, menakjubkan, di atas rata-rata. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan Rasulullah itu memiliki akhlak yang sangat menakjubkan, Allah menggunakan 2 kali penegasan. Pertama Allah mengatakan wa innaka, dan sesungguhnya engkau. Kemudian Allah menggunakan huruf lam ta'kid, yaitu la'ala. Padahal Allah bisa saja mengatakan wa innaka ala khuluqin azim, atau wa anta la'ala khuluqin azim. Allah bisa saja memilih salah satu di antara huruf penegasan ini. Bisa bisa la. Tetapi Allah menggunakan dua-duanya sekaligus. Wa innaka la'ala. Seolah-olah Allah mengatakan sesungguhnya engkau benar-benar, tidak diragukan sama sekali, ala khuluqin azim, memiliki akhlak yang luar biasa. Sampai Allah seolah-olah ngomongnya itu dengan penuh ketakjuban. Coba bayangin teman-teman yang dirahmati Allah. Allah saja ketika menjelaskan tentang akhlak Nabi, bahasanya tuh kayak takjub banget gitu. Kayak seorang laki-laki yang sedang memuja perempuan, saking takjubnya dia menggunakan penegasan-penegasan yang sangat banyak. Wah, itu luar biasa, itu keren banget, pokoknya keren banget. Sampai ada penegasan suara, panjangnya kalimat. Kalau orang Jawa itu nyebutnya dengan istilah, kalau banter itu kenceng, tapi kalau kenceng banget bianter. Sampai ada bianter, ada bi takkid di situ teh. Orang Sunda ngomongnya gimana? Kalau ada penegasan gitu. Pisan gitu ya. Gitu gak sih? Pisannya tuh panjang. Jadi mat arid lis sukun. Pisan saking panjangnya. Kalau biasa aja pisan lah gitu ya. Ini mah pisannya mat wajib muttasil. Jadi tidak ada mazhab, kalau wajib muttasil kan semua riwayat membaca panjang. Kalau munfasil ada yang membaca panjang, ada yang membaca pendek. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u, itu kan munfasil. Ada yang baca ya ayyuhalladzina amanu in tuti'. Kalau ini enggak ada lagi ikhtilaf. Semuanya bacanya panjang. Pisan. Wah, ini berarti ada banget gitu. Kalau orang Jawa, bianter. Kalau enak tuh orang Jawa bilangnya enak. Tapi kalau enak banget, uena. Jadi ada u-nya dulu. Bukan enak tapi uena. Ini namanya takkid. Dalam bahasa Arab menggunakan huruf in dan kata in dan huruf la. Wa innaka pakai tasydid. Sama kayak Allah bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Udah do-nya panjang pakai tasydid pula. Itu artinya sesat banget. Itu maksudnya gitu. Bukan sesat. Kalau sesat doang dol. Tapi kalau sesat banget dolin. Jadi nggak boleh kita, aduh, saya mah malas buat panjang-panjang, biasa-biasa aja deh. Saya mah orangnya nggak mau berlebihan. Walau dolin, nggak boleh. Karena di situ yang dimaksud sesat banget. Begitu juga dengan ini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Udah ada kalimat azim, ditambah dengan lam, ditambah dengan in. Wah, luar biasa. Jadi Allah kayak lagi takjub banget kepada akhlak Nabi. Allah kan maha hidup. Pernah ngelihat akhlaknya Nabi Adam, pernah melihat akhlaknya Nabi Nuh, pernah melihat akhlaknya Ibrahim, pernah melihat kesabaran Nabi Nuh terhadap istrinya, pernah melihat kesabaran Nabi Ayub dengan penyakitnya, pernah melihat kesabaran Nabi Lut kepada istrinya. Tapi Allah tidak pernah setakjub menggambarkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah mengatakan akhlak nabi-nabi yang lain, Allah nggak seperti ini banget. Ini kelihatan banget. Jadi kayak ada aura takjub dari Allah dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang sangat istimewa. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada Rasulullah. Salah satunya adalah karena Rasulullah ini memiliki akhlak yang paling istimewa.
Khuluqin jamaknya akhlak. Memiliki akhlak yang luar biasa. Jadi kalau kita bilang akhlak itu sebetulnya jamak. Kalau satu khuluq. Dan nanti kalau teman-teman perhatikan bahasa Al-Quran dengan tadabbur, kita akan melihat misalnya ternyata di paragraf ini Allah melarang kita untuk taat kepada dua jenis orang. Allah melarang kita untuk taat kepada dua jenis orang. Pertama, jenis orang yang gak boleh kita taati itu ada di ayat ke-8. Fala tuti'il mukadzibin. Jangan taat kepada orang yang mendustakan. Yaitu yang tidak beriman. Jangan taat kepada orang yang tidak beriman. Maksudnya, jangan ikutin orang-orang yang mendustakan agama Allah. Mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ikutin mereka. Jangan teladani mereka maksudnya. Udah teladanilah Rasulullah. Jelas-jelas beliau itu hamba Allah, kekasih Allah, utusan Allah yang akhlaknya udah sempurna. Jadi kalian jangan kepancing dan jadi meniru akhlak-akhlak orang yang mukadzibin, yang mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bukan teladan kalian. Jadi jangan tiru mereka, tapi tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau meniru mukadzibin itu gimana? Sosok kritis kalau urusan agama, tapi kurang kritis kalau urusan yang lain. Ini berarti mengikuti mukadzibin. Giliran masalah agama dia harus logis banget. Tapi giliran masalah lain dia kurang logis. Kan banyak orang kayak gitu tuh. Kalau ngomongin tentang Tuhan dia harus logis, ngomongin tentang syariat harus logis, ngomongin tentang nabi harus logis, ngomongin tentang Al-Qur'an harus logis. Ternyata dia mah pakai banyak sekali ritual-ritual yang entah berasal dari nenek moyang mana yang kalau menurut kita sangat tidak logis. Dia pakai dupa gitu, dia ibadahnya ibadah menyembah pohon, dia menyembah patung misalnya. Itu kan sangat tidak logis. Giliran masalah yang lain dia tidak logis. Giliran masalah agama harus logis. Padahal masalah yang dia lakukan itu seringnya sangat mudah untuk dicerna dengan logika sederhana, tidak perlu logika rumit bahwa itu salah. Kayak misalnya orang nyembah pohon, nyembah patung, nyembah kuburan, bukankah itu logikanya sangat sederhana untuk mengetahui itu salah? Tapi giliran agama harus logis. Ini berarti meneladani orang-orang yang mukadzibin. Orang-orang yang mendustakan. Itu satu. Kedua, orang yang gak boleh kita taati ada di ayat 10. Jadi dua kali Allah bilang fala tuti'. Di ayat ke-10 wala tuti'. Siapa? Kullahallafim mahin hammazin masya'im binamim manna'in lil khair mu'tadin athim utul zanim. Coba lihat. Semua sifat-sifat disebutkan. Yang pertama, halaf. Yang kedua, mahin. Yang ketiga, hammaz. Yang keempat, masya' binamim. Yang kelima, manna'. Yang keenam, mu'tad. Yang ketujuh, athim. Yang kedelapan, utullin. Yang kesembilan, zanim. Semua ini adalah sifat tercela. Semua ini sifat tercela. Jadi maksud Allah, jangan juga kalian meneladani, mengikuti, berteman dengan orang-orang yang sifatnya tercela. Ucapannya tercela, sikapnya tercela, raut wajahnya tercela, pikirannya tercela, tangannya tercela. Semua tentang mereka sampai 9 ketercelaan Allah sebutkan sekaligus. Jangan la tuti'. Maksud la tuti' jangan ikutin mereka, jangan berteman dengan mereka. Kenapa? Seharusnya kalian mengikuti orang yang la ala khuluqin azim, yang akhlaknya sempurna sekali dalam segala hal. Coba lihat Allah ketika ngomongin orang yang akhlaknya buruk kayak marah gitu ya. Manna'in, masya'in, zanim dan seterusnya. Allah tuh kayak marah banget kepada orang-orang itu. Jadi kalau kita baca itu iramanya kurang lebih fala tuti'il mukadzibin waddu law fala wala tuti' kulla halafin mahinin hammazin masya'in binamim manna'in lil khair mu'tadin athim utullin zanim. Seolah-olah Allah ngomongnya kayak gitu. Ketika Allah ngomong tentang akhlak Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim, Allah kayak takjub. Tapi giliran ngomong akhlak yang buruk, Allah langsung pakai istilah. Ini kalau kita fahami sense bahasanya, di situ semua rata-rata pakai tasydid. Coba perhatikan, ada tasydid di setiap sifat itu. Halaf, ada tasydid ya. Kemudian mahin, oke. Hammaz, ada tasydid. Masya, ada tasydid. Manna, ada tasydid.
Kemudian mu'tad udah jelas, asim pakai ya. Asim itu bisa asim, bisa asim. Ada dua istilah bahasa Arab. Bisa asim, bisa asim. Kalau asim, panjang A-nya itu biasa. Tapi kalau ya-nya yang panjang itu luar biasa. Asim, Allah ngomongnya gitu, bukan asim. Kalau asim orang yang berdosa. Kalau asim senang dengan dosa. Kalau asim orang yang berdosa, semua kita asim. Tetapi tidak semua kita asim. Senang dengan udah dosa, senang. Terus bangga pula dengan dosa-dosanya itu asim banget. Bukan asin banget ya, asim. Terus utulin, ada tasydid. Kemudian zanim, juga pakai iya. Di sini seolah-olah Allah tuh lagi marah banget gitu. Ketika membahas tentang akhlak yang tercela, Allah tuh kayak nggak seneng banget dengan akhlak-akhlak itu. Sampai Allah menggunakan tasydid, ya untuk menunjukkan bangetnya. Dan Allah katakan wala tuti'. Jangan kalian mengikuti orang yang kayak gitu. Bahkan Allah mengancam di ayat terakhir yang kita baca tadi, ayat 16, sanasimuhu 'alal khurtum. Allah pakai bahasa celaan. Allah pakai bahasa kayak, dan hanya Allah yang boleh mencela makhluknya. Makhluk tidak boleh saling mencela. Hanya Allah yang boleh mencela makhluknya. Sanasimuhu 'alal khurtum. Apa artinya? Akan kami seret dia dengan menarik apanya? Khurtum, belalainya. Dengan menarik belalainya. Allah tidak menggunakan dengan menarik hidungnya. Kalau hidung itu manusia. Kalau belalai bukan manusia. Saking Allah marah kepada orang yang buruk akhlaknya. Sampai Allah menggunakan istilah yang tidak ada pada diri manusia. Saya tidak menyebutkan apa. Yang jelas tidak ada pada diri manusia. Sanasimuhu 'alal khurtum. Kami tarik entar belalainya. Bukan Allah bilang kami tarik entar hidungnya. Atau kami jewer telinganya. Atau kami tarik, apa ini? Ya itu. Jambangnya. Dulu kan suka gitu kalau nggak kerjain PR, udah ke depan. Kenapa tidak mengerjakan PR? Lembut sih, cuman lembutnya jelek gitu dan menyakiti. Bu, mending ibu daripada narik ini saya, mending ibu udah bunuh aja saya. Jadi muridnya murid baper, murid lebay. Dulu belum ada istilah baper lebay, jadi pada polos aja gitu ya ditarik, maaf bu gitu ya. Coba sekarang, bu, jangan gitu dong, mending bunuh saja saya. Ini murid dulu dengan sekarang beda. Sanasimuhu 'alal khurtum. Kami tarik belalainya. Bayangin, mana manusia yang punya belalai? Ada manusia punya belalai? Tidak ada. Ini bahasa saking marahnya Allah kepada mereka. Orang-orang yang tercela akhlaknya. Jadi Allah gak suka banget orang yang tercela akhlaknya. Allah, malaikat itu sangat senang duduk bersama orang yang akhlaknya mulia. Dan malaikat itu akhlaknya luar biasa loh. Saya pernah ceritakan dulu ketika malaikat datang tolabul ilmi, mengajarkan ilmu, malaikat Jibril, kemudian duduk di depan Nabi, pakaiannya putih, sorbannya putih, semuanya rapi, wangi, tidak ada bekas-bekas perjalanan jauh. Dan beliau duduk di depan Rasulullah, kemudian bertanya kepada Rasulullah, kemudian melekatkan lututnya dengan lutut Rasulullah. Akhlak, bukan teriak-teriak dari jauh. Begitu tingginya akhlak malaikat Jibril alaihissalam. Begitu juga ketika Jibril datang ke rumah Khadijah. Dan waktu itu belum ada ayat hijab sebetulnya, masih di Mekah. Kan ayat hijab turunnya belakangan. Nah ternyata ketika Jibril datang berkunjung ke Rasulullah waktu itu masih ada rumah Khadijah. Jibril gak langsung mau masuk aja. Kan malaikat gampang tinggal tembus tembok kan ya. Kayak jin dan jun atau tuyul mbak yul gitu kan. Tinggal tring tembus tembok kan gampang tuh. Kenapa malaikat Jibril tidak menembus tembok? Padahal malaikat Jibril pasti bisa nembus tembok. Karena memuliakan perempuan. Memuliakan Khadijah. Jadi malaikat Jibril tetap tok tok tok. Ketuk pintu. Udah ketuk pintu, assalamualaikum. Belum terdengar suara, assalamualaikum. Dan malaikat Jibril by the way, ketika ketuk pintu, beliau menghadap membelakangi pintu, bukan menghadap ke arah pintu. Jadi kalau kita ketuk pintu, jangan gini.
Malaikat Jibril itu ketuk pintu by the way-nya gini. Assalamualaikum. Takutnya yang buka Khadijah dan ternyata belum siap, gak sengaja ngelihat aurat dan itu membuat dia malu sehingga ketuk pintunya membelakangi. Padahal malaikat Jibril juga kalau mau pakai tembus pandang juga bisa kan ya? Orang matanya malaikat beda dengan mata kita. Teknologi kita aja bisa bikin tembus pandang dinding, apalagi teknologi malaikat. Tapi malaikat waktu itu nggak mau pakai teknologi tembus pandang. Dia mau pakai teknologi manusia aja yang nggak bisa ngelihat ke balik dinding. Assalamualaikum. Terus ketika Nabi buka, waalaikumsalam. Oh, Jibril masuk. Apa pertanyaan Jibril coba? Apakah Khadijah sudah menutup aurat? Apakah Khadijah sudah berhijab? Apakah Khadijah sudah siap? Kalau enggak, Jibril enggak mau masuk. Saking memuliakan ini akhlak. Makanya Allah, malaikat, dan juga orang-orang soleh sangat cinta kepada orang yang punya akhlak tinggi. Walaupun mungkin ibadahnya biasa-biasa aja. Hanya sebatas yang wajib. Walaupun ilmunya pas-pasan. Tetapi saya yakin sekali dari pemahaman beberapa buku dari ulama, ternyata akhlak yang tinggi itu menunjukkan kedalaman ilmu seseorang. Sempurna akhlaknya. Dan Allah terlihat sekali di dalam paragraf ini betapa takjub kepada sosok yang akhlaknya tinggi dan betapa marahnya kepada orang-orang yang akhlaknya tercela. Sampai Allah ngomongin mereka itu kayak gemeteran gitu. Saking Allah marah sampai kayak tasdid semua jadi kayak gemeteran gitu kayak ngomongnya. Kalau tentang akhlak yang buruk. Tapi kalau ngomongin akhlak yang baik, Allah tuh kayak berbunga-bunga. Wah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Luar biasa akhlaknya. Sehingga siapapun yang ingin dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, milikilah sifat Rahman. Dicintai oleh Allah yang Maha Rafiq, milikilah sifat Ar-Rifq, yang memiliki akhlak yang mulia.